Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah sebagai seorang muslim dengan penuh keyakinan memang Dia zat yang paling pantas untuk dipuji dan dipuja, dipatuhi, ditunduki karena Dia satu-satunya pencipta segala sesuatunya, dan Dia telah menjanjikan dengan janji yang benar dengan kalimat alhamdulillah atau bersyukur dan berterima kasih kepadanya, segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan Sang Pencipta Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup. Kita tahu mana yang dibolehkan, yang diperintahkan, dan juga yang dilarang oleh Sang Pencipta. Melanjutkan pada buku kita, kitab Adab Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kita langsung masuk ke pasal atau bab yang ke-140. Karena yang 139 sudah pernah kita bahas ya, masalah bakhil itu. Judulnya adalah harta yang baik bagi orang soleh. Hadits pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah nomor 299. Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musa bin Ulayyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku mengatakan, Sami'tu Amr bin As radhiyallahu anhu qala, ba'atha ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi thumma atihi fafa'altu fa'ataytuhu wa huwa yatawadda فصعد إلي البصر ثم تعتعه ثم قال يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك ركبة من المال صالحة قلت إني لم أسلم ركبة في المال إنما أسلمت ركبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. Terjemahannya adalah, aku mendengarkan Amr bin As radhiyallahu anhu, dan ini adalah sahabat Nabi yang mulia, berkata, Rasulullah SAW pernah mengirim utusan kepadaku dan memerintahkan agar aku mempersiapkan pakaian dan senjataku. Maka aku datang, aku lakukan, dan beliau ketika, maksudnya di sini, dan beliau pada saat itu sedang berwudu ya. Di sini ada kalimat beliau terulang 2 kali. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya kepadaku, lalu menurunkannya, kemudian bersabda, wahai Amr, aku ingin mengirimmu bersama pasukan agar Allah memberimu ghanimah, dalam kurung karena keikutsertaannya, dan aku ingin memberimu sekaligus harta dan keinginan yang baik. Lalu aku menjawab, aku masuk Islam bukan karena menginginkan harta. Aku masuk Islam karena suka pada Islam, dan aku lalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Amr, sebaik-baik harta adalah untuk orang yang saleh. Hadits ini memiliki beberapa kandungan. Yang pertama, dalam hadits ini terdapat isyarat akan ketangkasan militer serta keteguhan watak dan pengalaman dimiliki oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Seperti biasa kita baca dulu kandungan hadis, baru saya akan syarah atau jelaskan lebih jauh insyaAllah. Yang kedua, pemberitaan Nabi SAW melalui wahyu dari Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, bahwa tentara Islam yang dipimpin oleh Amr bin As akan memperoleh kemenangan dan harta ghanimah yang banyak. Yang ketiga, keinginan Amr bin As untuk tetap tinggal di sisi Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah SAW memuliakannya dengan mengutusnya berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, persaksian Nabi SAW bahwa Amr bin As adalah seorang laki-laki yang saleh. Betapa agung persaksian tersebut. Kita akan masuk sekarang membedah hadits ini, insyaAllah bagian-bagiannya yang kita bisa ambil hikmah dan ilmu darinya. Pertama sekali, Amr bin As radhiyallahu anhu adalah seseorang yang sangat mulia dalam Islam, terkenal dengan kecerdasannya dan strategi perangnya. Di masa jahiliyah, sebelum masuk Islam, dialah yang diutus oleh Quraisy khusus untuk menemui An-Najasyi. Najasyi ini
adalah Raja Ethiopia pada saat itu beragama Nasrani yang sempat menerima 83 orang sahabat Nabi yang lain yang hijrah ke sana. Maka Amr bin As ini karena lihai, pintar berbicara, penampilannya bagus, ya. Kemudian orangnya juga punya ide-ide yang tidak semua orang miliki dalam perdagangan, dalam peperangan dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, Amr bin As pada saat itu pergi ke sana, kemudian menemui beberapa orang pendeta-pendeta Nasrani, lalu berdiskusi sama mereka, kira-kira apa yang disukai oleh Najasyi. Ternyata Najasyi itu sangat suka jaket pada saat itu untuk musim dingin yang terbuat dari kulit-kulit hewan. Maka dia pun membeli dengan harga yang mahal, kemudian dia membagikan kepada seluruh pendeta dan juga kepada Najasyi dengan harapan agar 83 orang sahabat semuanya dikembalikan ke Mekah untuk mereka siksa tentunya. Waktu itu Amr bin As belum masuk Islam. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Najasyi orang yang bijak, dia tidak spontanitas menerima keinginan itu, tapi dia memanggil Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan pemimpin sahabat yang hijrah ke sana, dan ini adalah sepupu Nabi SAW. Kakaknya Ali bin Abi Thalib lebih tua 10 tahun. Kemudian terjadilah dialog tentunya yang panjang antara Najasyi sama Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As, dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar di Sirah Nabawiyah. Saya tidak akan merincikan semuanya, tapi yang jelas pada saat itu Amr bin As akhirnya ditolak oleh Najasyi, tetapi dia sempat berpikir, orang setokoh Najasyi pada saat itu, kalau zaman kayak kita sekarang seorang presiden negara yang sangat dikenal internasional, gitu kan, dan terkenal dengan keberaniannya, kecerdasannya, dan dia seorang pendeta juga. Kok bisa lebih menerima perkataan Ja'far dan tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama pada saat dibacakan surah Maryam tentang bagaimana Maryam alaihissalam itu melahirkan dan hamil tanpa ada sperma laki-laki, dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia pun, Amr bin As, ringkas cerita, tersentuh dengan Islam dan masuk Islam akhirnya. Masuk Islam di tangan Najasyi, karena Najasyi sebelum datang Amr bin As ke Ethiopia untuk menjemput para sahabat ini, maka Najasyi sempat diskusi beberapa kali dengan Ja'far bin Abi Thalib dan masuk Islam di tangan Ja'far radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dia tidak dikategorikan sahabat walaupun dia masuk Islam. Najasyi maksudnya di zaman Nabi SAW, karena belum pernah melihat Nabi langsung. Dikategorikan seorang tabi'in, diistilahkan dengan tabi'in. Maka Amr bin As masuk Islam tersentuh melihat Najasyi. Bagaimana raja yang pada saat itu terkenal dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, kepintarannya, menerima Islam. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan dia, diutus oleh Quraisy ke Ethiopia hanya untuk menerima Islam itu sendiri. Setelah masuk Islam, dia mulai muhasabah dirinya, melihat ternyata banyak sekali hal-hal yang selama ini dia keliru pada saat memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan akhirnya dia mulai faham bagaimana Nabi SAW berdakwah dengan masalah tauhid, kemudian bagaimana agama Islam ini punya hukum-hukum tatanan yang rapi, mana makanan, minuman, pergaulan, pendapatan yang halal, mana yang haram. Dan itu ditata dengan begitu rapi. Dan itu standarisasinya luar biasa, karena seluruh muslim di muka bumi ini melakukan hal yang sama. Ringkas cerita, dia sangat menyukai Islam ini. Baru beberapa bulan dia masuk Islam, dan ini kejelian Nabi SAW. Beliau sudah memerintahkan kita semua agar menjalankan sebuah hadits beliau yang bunyinya, kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Maka salah satu yang Nabi SAW melakukan adalah memilih dengan sangat jeli para sahabat di setiap bidangnya. Dalam peperangan, yang Nabi SAW sering utus memang sahabat-sahabat yang terkenal dengan kelihayan dan kepintaran, ketangkasan berperang. Walaupun dia baru masuk Islam. Termasuk Amr bin As. Baru beberapa hari masuk Islam, Nabi SAW sudah utus untuk berperang. Sampai di 3 bulan pertama itu, Amr bin As sempat memimpin pasukan. Yang di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Ada sahabat-sahabat yang sudah senior masuk Islam. Dan dijamin surga oleh Nabi SAW. Tapi tetap dalam kepemimpinan harus ditunjuk orang yang ahli di bidangnya. Jadi bukan hanya senior saja. Ya, sebagaimana sebagian lembaga, sebagian tempat, sebagian orang, komunitas hanya selalu mendahulukan senioritas saja. Ya, kadang-kadang imam di masjid hanya karena dianggap dia senior, dia sudah tua, maka didahulukan jadi imam. Padahal bacaannya semuanya kacau, gitu kan? Ini tidak benar. Sementara kalau ada anak kecil, mungkin 17 tahun, bacaannya bagus, nggak disuruh jadi imam.
Nah ini semua kekeliruan. Padahal sebenarnya syarat dipilih menjadi imam dalam hadis Nabi SAW adalah didahulukan dulu bacaannya. Fasih, kalau sama baru dilihat pemahamannya terhadap sunnah. Kalau sama dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau sama baru dilihat usianya. Usia ini yang keempat terakhir dalam hadis. Tapi banyak orang tidak faham masalah ini. Sehingga akhirnya bukan lagi kualitas yang dilihat tapi senioritas. Dan ini dalam Islam tidak diajarkan sama sekali. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW dalam kasus Amr bin As ini. Akhirnya beliau diutus jadi pasukan yang pernah saya ceritakan bagaimana Umar sempat clash dengan Amr karena heran dengan perilaku Amr. Ya, di antaranya pada saat dikirim pasukan, saya reviewkan sedikit, waktu diutus pasukan tersebut lagi musim dingin. Pasukan yang dipimpin oleh Amr 300 orang yang ingin diserang suku yang sangat besar, jumlahnya itu sekitar 100.000 orang mungkin kekuatannya, sangat besar dan mereka sudah mau nyerang Madinah. Maka Nabi SAW utus Amr bin As sebagai pemimpin. Waktu itu musim dingin. Dingin yang luar biasa gitu di padang pasir. Biasanya orang untuk hangatkan badan mereka bakar api, buat api unggun. Tapi pada malam itu besoknya mau nyerang, Amr bin As buatkan instruksi dan sebagai panglima perang harus dipatuhi. Maka dia mengatakan tidak boleh ada api malam ini. Tidak boleh ada api. Instruksi ini tentu mengganggu sahabat karena instruksinya menurut terutama Umar bin Khattab aneh. Lagi dingin luar biasa, kemudian kita tidak boleh bakar api gitu kan. Maka Umar merasa ini orang ya baru anak kecil lah, baru 3 bulan masuk Islam. Ya, tiba-tiba mau ngatur-ngatur gini, tapi dia panglima perang. Maka Umar pun datang mengatakan, hai Amr, bagaimana bisa kau larang bakar api ini? Orang akan mati kedinginan semua. Kata dia, itu perintah saya. Saya panglima perang harus dipatuhi. Umar kena gergetan datang kepada Abu Bakar. Gimana nih? Ini orang baru masuk Islam, kemarin musuh kita nih gitu. Sekarang larang kita bakar api, panas, dingin. Kita butuh hangatkan badan. Maka kata Abu Bakar, dia pilihan Nabi SAW. Maka kalau kau patuh badannya, kau patuh pada Nabi SAW. Ikuti saja. Maka akhirnya Umar ikutin. Rupanya yang kedua, malam itu dia tidur lalu junub Amr. Junub dia. Dalam arti kata, dia harus mandi. Gitu kan? Bangun pagi mau sholat subuh dan dalam hukum Islam panglima perang jadi imam sholat walaupun bacanya sedikit. Kalau panglima perang jadi imam. Maka yang terjadi adalah walaupun di belakangnya banyak orang-orang senior gitu. Maka yang terjadi Amr bin As karena junub dia minta salah satu prajuritnya bawain air untuk mandi. Begitu dia sentuh dingin sekali kayak es. Dia bilang saya nggak mau mandi, tayamum saja. Padahal ada air. Dalam Islam hukumnya kalau ada air tidak boleh tayamum. Tapi dia tayamum. Umar marah lagi. Hai Amr, bagaimana bisa kau tayamum ini ada air? Dia bilang saya nggak bisa mandi, dingin. Gitu kan. Maka dia datang lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar gimana nih? Masalah yang kedua terjadi lagi nih. Kata Abu Bakar dia utusan Nabi. Dia pilihan Nabi. Ikuti saja. Kita wajib patuh pada pemimpin. Ya sudah. Akhirnya ikut. Tapi Umar ini sudah jengkel. Habis sholat subuh, jadi Amr ini imami sholat, tayamum, semua makmumnya wudu. Kan gitu. Ini hukum belum pernah terjadi pada saat itu. Akhirnya setelah habis sholat subuh, Amr bin As suruh menyerang dan menyeranglah pasukan dan setiap orang harus berdua. Tidak boleh pisah sama temannya. Dan ternyata berhasil. Dalam hitungan beberapa saat saja, suku itu mengira pasukan banyak karena masih gelap. Akhirnya mereka tidak jadi menyerang Madinah gitu. Nah biasanya tradisi kaum muslimin dari waktu itu bersama Nabi SAW, kalau menang mereka menangkap-nangkapi musuh sebagai tawanan perang. Ini tawanan perang banyak sekali bisa diraih darinya gitu. Dari sisi pahala kita disuruh berbuat baik, memberikan makan segala macam, mendakwahkan Islam padanya. Sisi yang lain secara dunia bisa ditebus oleh keluarganya atau sukunya sehingga dibayar gitu. Jadi ada dua sisi yang bisa dilihat gitu kan. Tapi waktu itu Amr bin As keluarkan instruksi yang lain, beliau mengatakan tidak boleh sama sekali ada yang mengejar tawanan. Tidak boleh ada yang mengejar orang yang sudah lari. Kalau depan mata ditangkap oke, tapi kalau dikejar nggak boleh. Umar marah lagi. Dari mana peraturan ini hai Amr? Selama ini Nabi biarkan kita terserah mau nangkap 10 orang, 20 orang. Kenapa sekarang kamu larangin? Dia bilang itu instruksi saya. Datang lagi kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar gimana? Utusan Nabi. Ini pilihan Nabi, jangan bantah, nggak boleh. Gitu. Akhirnya jalanlah mereka pulang ke Madinah. Rupanya Umar gregetan nih. Pas tiba di Madinah, karena kepemimpinan Amr hanya sampai di Madinah. Selama keluar dari Madinah masih pemimpin, panglima.
Masuk Madinah sudah bukan, kembali kepada Nabi SAW. Begitu tiba di Madinah, Umar langsung hadap Nabi. Ya Rasulullah, Amr buat masalah nih. 3 masalah besar. Dia sholat di kami jadi imam, itu tayammum, dalam keadaan junub. Yang kedua, yang pertama dia larang membakar api untuk angkat timbunan, padahal dingin sekali. Pasukan kedinginan semua. Yang kedua dia imami sholat sementara dia junub. Yang ketiga dia larang kita tangkap orang. Musuh-musuh nggak boleh ditangkap. Nabi panggil Amr di depan orang-orang semua. Dan Amr ini baru 3 bulan masuk Islam. Tentu kisah ini bukan berarti Amr lebih afdal daripada Umar ya. Secara afdal dia tetap Umar lebih afdal dalam hukum syar'i. Ya, yang paling afdal adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Khulafa' Rasyidin baru datang setelahnya 6 orang sahabat yang jamin masuk surga gitu kan. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Salim bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, itu semua adalah orang-orang yang termuliakan dalam Islam, kemudian ahli Badr dan seterusnya. Tapi kisah ini menunjukkan bagaimana Amr ini dipilih oleh Nabi SAW karena justru bidangnya, ahli di bidangnya, seperti itulah. Maka Amr dipanggil oleh Nabi SAW tanya, kenapa ini keluhannya Umar, hai Amr? Kenapa kau larang bakar api malam-malam? Kata dia, ya Rasulullah, pasukan kita 300 orang. Anda menyuruh kami menyerang pasukan jumlahnya ratusan ribu, 100 ribu orang. Ini jumlah yang sangat besar. 300 lawan 100 ribu gimana bisa ketemu? Nggak mungkin. Maka kalau dinyalakan api dan mereka tahu keberadaan kita, maka habislah kita ini. Sabar 1 malam, tapi seperti Anda lihat kami berhasil menang. Karena musuh nggak nyangka kita datang gitu. Maka kata Nabi SAW, hai Umar, Amr benar. Terus dia tanya lagi, lalu bagaimana kau bisa sholat orang dalam keadaan junub dan kau cuma tayammum? Ya Rasulullah, didatangkan air. Air itu seperti es, dingin. Saya panglima perang. Kalau saya mandi lalu saya sakit, apalagi sampai meninggal, siapa yang akan memimpin? Anda belum nunjuk ganti saya. Gitu kan? Maka saya harus jaga kesehatan saya. Kata Nabi SAW, hai Umar, Amr benar. Gitu kan? Ya juga benar nih. Karena hukumnya adalah dia panglima perang, nggak bisa. Dan sampai keluar, gara-gara kasus ini keluar hukum dalam buku-buku fikih, bolehnya imam yang bertayamum mengimami sholat orang yang wudu. Asal dia punya udzur syar'i. Gitu kan? Karena kasus Amr ini. Kemudian yang ketiga, kenapa kau tahan orang, tidak boleh nyerang, nangkap-nangkapin tawanan? Dia bilang, ya Rasulullah, jumlah 300 orang. Ini suku besar. Kalau kita mengejar seperti itu akan kelihatan jumlah kita. Sekarang kita berkumpul, tidak kelihatan. Dan sudah cukup ada ghanimah, harta rampasan perang. Orang depan mata silakan tangkap. Karena kita juga kalau tangkap banyak-banyak, ratusan ribuan orang, kita cuma 300. Di tengah jalan pun mereka bisa berontak nanti. Maka kata Nabi SAW, wahai Umar, Amr benar. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana kejelian Nabi SAW memilih seorang panglima perang. Dan ini penting. Tidak penting dia baru masuk Islam atau sudah lama masuk Islam. Yang penting dia mahir di bidangnya. Gitu kan? Dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan agar menguasai bidang yang sedang kita geluti. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutkinahu. Allah sangat suka hamba yang kalau mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Itu pelajaran pertama tentunya tentang Amr bin As. Ada kisah panjang tentang beliau tentunya. Tentang kecerdasannya, bagaimana setelah masuk Islam. Banyak hal yang dia lakukan, kiprah-kiprahnya. Termasuk di zaman Umar sendiri, Umar tunjuk dia menjadi gubernur di Mesir. Ya, dan Mesir wilayah baru dimenangkan pada saat itu. Dan dialah yang memberikan ide kepada Umar bin Khattab agar mengekspansi Islam, kirim pasukan ke Mesir. Dan akhirnya Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko terbuka Islam. Dan Afrika hanya terbuka Islam. Kata sebagian ulama, seluruh Islam yang masuk ke Afrika, Amr bin As yang panen pahalanya. Karena dia memang yang memberikan ide awal dan dia sendiri jadi panglima perangnya pada saat itu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, perkataan Amr bin As, ba'atha ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepadaku agar aku mempersiapkan baju dan alat-alat perangku. Maksudnya adalah Nabi SAW ingin Amr bin As memimpin sebuah pasukan. Tentu dalam hadis ini tidak disebutkan pasukan yang mana, dan memang Amr bin As memimpin beberapa kali pasukan. Apakah itu pasukan yang tadi kita ceritakan atau yang lain, Allahu a'lam. Tapi yang paling tenar, yang paling dikenal peperangan Amr bin As adalah peperangan tadi yang berhasil mengalahkan salah satu suku yang akan menyerang Madinah. Kemudian dikatakan thumma ati fa fa'altu fa ataituhu wa huwa yatawadda.
Ini masih pelajaran yang kedua. Amr bin As mengatakan, lalu aku mendatangi Nabi SAW sesuai dengan undangan beliau. Lalu pada saat aku datang, beliau sedang berwudu. Beliau sedang berwudu. Dan ini pelajaran tersendiri sebenarnya. Artinya, pelajaran yang selanjutnya, yang ketiga. Jadi kalau pelajaran yang kedua tadi adalah Nabi SAW mengundang Amr bin As untuk memimpin pasukan dan beliau datang. Nah, ini adalah kejelian Amr bin As untuk mematuhi perintah Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana jelinya Amr bin As menceritakan tentang keadaan Nabi SAW. Tidak semua sahabat menyampaikan keadaan Nabi. Umumnya mereka datang kepada Nabi, Nabi pakai baju apa, kondisinya seperti apa, mereka nggak gambarkan. Intinya pesan Nabi apa itu yang disampaikan. Ada juga sahabat nggak jeli, dia ceritakan keadaan Nabi. Nabi lagi duduk, Nabi lagi begini, Nabi lagi pakai baju ini, seperti itulah. Di sini kita lihat Amr bin As jeli menceritakan. Mungkin pada zaman itu orang tidak terlalu merasakan manfaatnya. Kalau kita sekarang merasakan manfaatnya. Sebab dia seakan-akan menceritakan lagi apa yang dia lihat dari Nabi, dia ceritakan. Dan ini manfaatnya bagi kita besar. Dalam arti kata kita jadi seakan-akan hadir dalam kisah itu. Bukan cuma pesan wahyunya, tapi kondisi dan keadaan Nabi SAW digambarkan. Karena dia bilang, aku pun datang, kemudian aku melihat Nabi sedang berwudu. Fasa'ada ilayyal basar thumma ta'ta'a. Kemudian dia lagi habis selesai wudu, dia mengangkat pandangan matanya ke arahku, kemudian dia pun menurunkannya. Ini menggambarkan kondisi Nabi pada saat itu. Tentu ada pelajaran lain di sini ya. Bagaimana Nabi SAW itu sangat santun, ramah. Beliau kalau mau menyampaikan pesan tidak melotot-lotot sama orang walaupun beliau pemimpin. Tapi beliau melihat sekali lalu kemudian menurunkan pandangan sambil ngomong. Karena bentuk ketawadhuan atau merendah, gitu kan. Biasanya orang sebagai pemimpin kasar sekali, ngomongnya keras, melotot sana sini, seakan-akan bawahannya itu bukan manusia, ya, bukan seperti dia. Maka dia harus menindasnya, dia harus keras dan seterusnya. Itu keliru. Kalau dalam syariat tidak seperti itu. Kita bermuamalah ya dengan cara bertawadhu. Kita cukup dia sudah tahu kita pemimpin. Cukup instruksi kita didengarkan. Tentu kalau dia melanggar dihukum. Tetapi bukan berarti kita harus menindas manusia, gitu kan? Atau menunjukkan kesombongan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Jadi kita nggak boleh sama sekali melakukan perbuatan tersebut. Ini pelajaran yang ketiga, bagaimana Amr bin As menggambarkan tentang kondisi Nabi SAW. Dan ini penting tentunya. Jadi misal, contoh, ya, kalau di zaman sekarang, teman-teman belajar dari seseorang yang Allah berikan ilmu misalnya, lalu untuk menggambarkan misal nanti ilmu itu mungkin akan didengar oleh orang-orang yang akan datang. Saya pernah mendengar dari syekh di masjid ini, di hari ini, kalau kita sekarang jam sekian gitu kan, pada saat itu jemaah yang hadir sekian banyak, mungkin dia gambarkan begitulah. Mungkin bagi orang di tempat itu tidak terlalu besar manfaatnya, tapi orang yang datang setelahnya punya gambaran. Contoh misalnya, pernah ada orang menggambarkan, dia murid Imam Ahmad, dia menggambarkan. Dia bilang, aku pernah menghadiri majelis Imam Ahmad dan tidak kurang dari 5.000 orang penuntut hadis sedang menundukkan kepalanya sambil menulis. Dia gambarkan kondisi pada saat itu. Artinya orang yang dulu dalam majelis sibuk dengan menulis hadis-hadis dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ada gambaran tersendiri bagi orang yang akan datang nanti. Pelajaran yang keempat adalah perkataan Nabi SAW, Ya Amr, thumma qal, Ya Amr. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Amr, inni uridu an ab'athaka ala jaishin fayugnimuka Allah wa arghabu laka rakbatan minal mali salihah. Aku akan mengutusmu sekarang pasukan yang dengan pasukan itu kau akan mendapatkan harta rampasan perang. Dan juga aku ingin kau mendapatkan uang yang salih itu. Maksudnya uang yang halal. Ini pelajaran keempat. Ada sebuah hadis yang menjelaskan juga masalah ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dihalalkan untuk aku ghanimah dan tidak dihalalkan untuk nabi-nabi sebelumku. Jadi harta rampasan perang, kalau pasukan muslim menang melawan pasukan non-muslim, maka yang dipasukan itu menjadi harta rampasan perang. 1/5-nya diberikan untuk Allah dan Rasulnya, ya, dan 4/5-nya dibagi untuk pasukan perang. Ini termasuk harta halal ya, dalam Islam, ghanimah. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, nabi-nabi sebelumku kalau mereka menang dalam peperangan dan mendapatkan harta rampasan perang, maka ditumpukin di satu tempat sampai menggunung. Kemudian Nabi itu berdoa lalu Allah turunkan petir dari langit membakarnya. Karena tidak halal bagi mereka. Kayak pedang, perisai, segala macam gitu.
Yang tentu tidak masuk hewan-hewan dalam masalah kena petir ini. Tapi di sini seperti itulah gambarannya, ghanimah itu dihalalkan bagi kaum muslimin, ya, harta rampasan perang. Dan begitu terus berlanjut hukum Islam ini sampai menjelang hari kiamat. Dan Nabi SAW menggambarkan kalau itu halal dengan kalimat beliau, wa argabu laka ragbatan minal mali salihah. Dan aku ingin kau mendapatkan harta yang salihah, maksudnya harta yang halal dari ghanimah itu. Itu pelajaran yang kita ambil yang keempat. Kemudian pelajaran yang kelima, Amr bin As merespon itu sambil mengatakan, qultu inni lam uslim ragbatan fil mal, innama aslamtu ragbatan fil islami fa'akuna ma'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku masuk Islam bukan untuk mengejar harta. Walaupun itu ada ghanimah, aku bisa bekerja sama kaum muslimin, bisa bisnis sama mereka, tapi bukan itu tujuanku. Aku masuk Islam karena betul-betul suka dengan agama Islam ini. Aku tahu ini kebenaran dan agar aku bersama Nabi SAW. Maksudnya bersama anda ya Rasulullah. Itu sudah satu kemuliaan tersendiri. Gitu kan. Dan ini menandakan keikhlasan Amr radhiyallahu anhu. Pelajaran kelima ini bagaimana dia menerima Islam. Dan bagaimana orang masuk Islam memang dianjurkan agar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan. Jadi dia masuk Islam memang karena faham kalau ini adalah agama yang benar. Gitu. Kalau orang non-muslim aja yang masuk Islam dianjurkan agar ikhlas menerima Islam, itu bagaimana kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam. Harusnya kita lebih ikhlas. Salah satu bukti keikhlasan adalah kita mendalami dan mempelajari ilmu agama ini. Kalau kita nggak pelajari, cuma status muslim, berarti kita tidak ikhlas menerima Islam. Kita belum faham bobot daripada Islam itu. Kata para ulama, agama Islam ini kalau orang cuma lihat dari jauh, cuma sebagai status seperti titik hitam saja. Dari jauh kecil, tidak ada nilainya bagi dia. Tapi kapan dia masuk ke dalam, dia geluti, dia akan temukan Islam sebagai lautan yang luas. Penuh dengan ilmu, panduan, keberkahan, petunjuk dan seterusnya. Maka ini pelajaran penting untuk kita ambil bagaimana orang ikhlas dalam menerima Islam ini. Dan bukti keislaman adalah mempelajarinya, menekenunya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu dengan hadir seperti ini berusaha untuk memahami hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita terapkan termasuk dalam masalah itu tentunya. Ya. Yang terakhir potongan yang keenam yang kita bisa ambil adalah Nabi SAW bersabda, ya Amr ni'mal malus salih lil mar'is salih. Ketahuilah wahai Amr, sebaik-baik harta yang salih, harta yang halal di tangannya orang salih. Di tangannya orang salih. Apa yang dimaksud dengan perkataan Nabi SAW ini? Maksudnya adalah kalau ada orang salih, dia bekerja, dia punya pendapatan yang benar, yang halal, maka itu harta yang paling baik. Sudah dia soleh, hartanya juga soleh. Gitu. Karena orang soleh tidak akan pernah mencari pendapatan kecuali halal. Dan dia juga tidak akan keluarkan kecuali ke tempat-tempat yang halal. Saya pernah jelaskan kondisi pendapatan kan ada 4. Kondisi yang terbaik adalah sumbernya halal, keluar pada halal. Dia betul-betul teliti pendapatannya halal. Lalu dia keluarkan ke tempat-tempat yang halal juga. Dia bantu kerabat, orang miskin, bangun masjid, begitu-begitulah ya. Kita yang penuhi kebutuhan dia, dasar sama keluarganya. Jadi enggak ada hartanya kepada kemaksiatan. Ini kondisi yang paling baik. Kondisi yang kedua adalah ini kurang baik. Bahkan bisa berdosa dia. Sumbernya halal, dia kerja sebagai pegawai negeri, sebagai apalah di sebuah instansi, dia bisnis, ada rezekinya halal. Tapi dikeluarkan pada yang haram, dipakai berzina, dipakai minum khamar, ini jadi dosa dia. Walaupun sumbernya halal. Kondisi ketiga, ini buruk. Sumbernya haram, hasil curian, penipuan, korupsi dan segala macam, dikeluarkan pada yang halal. Umroh, haji, gitu kan. Padahal sumbernya haram. Ini buruk. Karena hanya akan menambah dosanya. Begitu dalam hadis. Kalau seseorang berinfak, kata Nabi SAW, dengan harta haram, maka tidak akan menambahnya kecuali kebinasaan. Hukuman berat pada hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, yang paling buruk, sumbernya haram, keluar pada haram. Hasil curian dipakai zina. Ya. Ini sudah jelas-jelas buruk, keburuk lagi. Makin berat hukumannya gitu kan. Nah yang kita jadikan pegangan adalah yang pertama tentunya. Yaitu sumbernya halal, dikeluarkan pada tempat-tempat yang halal. Satu-satunya akan ditanya pada hari kiamat, dari mana sumbernya, kemana keluarnya, cuma harta. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali ditanya 4 hal.
tentang umurnya di mana dia habiskan, masa mudanya di mana dia habiskan, ilmu dia sudah ajarkan atau belum, dan yang satu dari keempat ini adalah harta dari mana dia dapat, di mana dia keluarkan. Jadi Bapak Ibu jangan cuma bilang, oh saya kerja halal kok. Bukan cuma itu, tidak cukup, ada hisapnya. Kemana dikeluarkan? Harus jelas dan jeli. Kita disuruh royal di jalan Allah, berikan sedekah silakan, tapi tempatnya yang benar. Jangan pernah dukung kemaksiatan, tidak boleh. Sudah tahu ini orang akan mabuk kita kasih, jangan, tidak boleh. Gitu kan? Kita harus kasih kepada tempat-tempat yang benar. Makanya Nabi SAW menganjurkan agar kita memberikan makan, memberikan minum, prioritaskan orang-orang yang soleh. Kata Nabi SAW, janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, dan jangan minum minumanmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang betul-betul bagus ibadahnya. Jadi kalau ada pilihan, ini orang bagus ibadahnya, yang satu kurang, kita pilihkan orang yang bagus ibadahnya. Kalau orang semuanya sama, umumnya kaum muslimin, apalagi kita tidak tahu keadaannya, hukum zahir yang kelihatan, kita sedekah buat mereka nggak ada masalah. Tapi kalau ada opsi, ini orang soleh jelas, hafal Quran kah, imam masjid kah, selalu sholat di masjid, apalah. Ya, kemudian dipertemukan dengan orang yang lain tidak jelas statusnya, maka kita dahulukan tentunya orang-orang yang saleh. Itu juga makna daripada kalimat ini. Sebaik-baik harta halal atau saleh di tangan orang saleh, karena dia sumbernya jelas, dikeluarkan juga ke tempat yang jelas. Seperti itulah.